Ada suara kecil, berulang seperti jarum jam yang terganjal, yang membuat napas Zita tersendat di tengah pagi yang tampak biasa. Di sela deru mobil di jalan tol, suara itu menonjol. Tik, tik, tik. Ia menepikan mobil, menekan rem hingga lambat. Jantungnya berdegup seperti tamparan. Ketika menunduk untuk melihat ke bawah, sesuatu hitam menempel rapat pada bodi, dekat tangki bahan bakar. Sebuah kotak kecil berbagnet, permukaannya mengkilap. Lampu merah berkedip seperti mata binatang yang terbangun. Zita menariknya dengan udara dingin menusuk jarinya. Kotak itu lebih berat daripada tampaknya. Ada denting samar, pita kabel tersembul, sebuah perangkat asing yang menempel di bawah mobilnya. Dalam sekejap, mimpi biasa tentang rapat yang harus dihadiri berubah menjadi keheningan yang penuh ancaman. Ia berdiri di tengah bahu tol, mobil-mobil melintas tanpa peduli, dan di tangannya, sebuah benda yang seharusnya tidak ada. Sesuatu dalam tubuhnya mengunci. Ia mengingat pelukan Fahrul semalam, hangat, akrab, mulutnya yang berbisik tentang masa depan, lelucon demang weekend, tapi juga kegelisahan yang gara-gara masalah kecil pekerjaan. Pagi itu, Fahrul telah memeriksa mobil mereka. Kata-katanya sederhana, cuma cek ban sayang. Wajahnya tegang, terlalu cepat menepis pertanyaan Zita. Sekarang, di pinggir jalan tol, segala detail kecil itu terasa seperti potongan teka-teki yang bergetar. Ia menggenggam kotak itu, menaruhnya di kursi depan, dan menatap lalu lintas yang berjalan seperti hidup yang tak akan membantunya. Pilihan seketika, menelpon Fahrul dan bilang apa yang ditemukan. Menghubungi polisi, mengendarai lagi dan pura-pura tidak melihat. Tangannya kaku, jantung berdebar, rasa takut mendingin menjadi ketajaman yang muncul dari naluri bertahan. Sebelum memutuskan, ia membuka ponsel. Namanya Ibu Fitri berkedip di layar, sebuah panggilan singkat yang selalu menenangkan. Zita menekan tombol panggil, suara ibunya datang hangat. "Ibu, aku menemukan sesuatu," katanya, suaranya serak. "Tunjukkan lagi nak, apa maksudmu?" Ibu Fitri menjawab, nada penuh kekhawatiran. "Tidak sekarang Bu, aku di pinggir tol. Bisa aku ke kantor polisi terdekat? Ada jeda di ujung sana. Jangan pergi sendiri jika itu berbahaya. Kita sama-sama ke sana." Zita menahan napas. Kata-kata itu ringan namun tegas, sebuah pengingat bahwa ia bukan sendirian. Ia mengakhiri panggilan, dan setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, memilih. Mobil dinyalakan, lampu hazard menyala. Ia melaju perlahan menuju kantor polisi pertama yang muncul di aplikasi peta. Membawa kotak hitam itu di kursi depan, seperti rahasia yang berdetak. Sebelum cerita ini melaju, tulis dari mana kamu menonton di kolom komentar, dan tahan napasmu, karena langkah pertama dari kejadian ini hanyalah bisik, yang kemudian akan bergema jauh lebih keras. Pagi hari yang sama, beberapa jam sebelum tik-tik itu memecah, rumah Zita begitu berbeda. Cahaya lembut masuk lewat jendela dapur. Bunyi ketel bersiul, aroma kopi lama yang belum dibuang. Suara televisi keras dari kamar tetangga. Di meja makan, secangkir kopi yang sudah hampir dingin. 2 piring sarapan setengah tersisa. Fahrul menyambar topi, wajahnya tegang, jari-jarinya kotor minyak. Seorang pria yang bekerja keras, pikir Zita saat itu. Mereka bertukar cium ringan, lalu tawa kecil, kebiasaan kecil yang telah lama jadi bahan candaan di tengah kesibukan. "Aku telat sayang, klien ini tidak mau kompromi," kata Fahrul, berusaha menampilkan wibawa yang tak sepenuhnya ia rasakan. Zita menoleh, melihat garis samar di sekitar mulut Fahrul, kelelahan yang ia sembunyikan. Mereka berbicara ringan tentang rencana akhir pekan, tentang renovasi yang belum selesai. Di mata Zita, Fahrul adalah pasangan yang selalu berusaha, sedikit kasar tapi penuh niat. Namun, ada sesuatu yang sama sekali baru dalam bahasa tubuhnya pagi itu. Tangan yang sering memeriksa saku, tatapan yang meluncur ke pintu mobil, jari yang tergesa mengunci pintu ketika ia membungkuk. Ia mencatatnya lalu menepisnya. Kadang kecemasan kerja membuat seseorang bertingkah aneh, pikirnya. Sejauh itu hubungan mereka tampak wajar. Tapi ketika 7 kilometer kemudian, tik-tik itu memaksa ia berhenti. Semua detail pagi itu terkungkul dan menekan dirinya. Apakah itu pemeriksaan biasa atau sesuatu yang lebih? Di kantor polisi, suasana pertama kali tampak tenang. Meja pelayanan yang biasanya dipenuhi kertas dan bisik warga pagi itu terasa seperti zona aman. Zita berjalan cepat, memegang kotak di kedua tangannya. Petugas yang jaga memandang heran ketika melihat lampu merah berkedip di dalam kantong plastik evidence sementara yang ia buat sendiri. Jari-jarinya gemetar. "Seharusnya ini dibawa ke unit penjinak," kata seraya petugas itu menelpon sambil suaranya naik. Dalam menit yang terasa seperti jam, suasana berubah dari biasa menjadi tegang namun teratur. Seorang perwira memerintahkan evakuasi bagian depan kantong, 3 orang menghitung mundur lalu menutup area. Telepon berdering tanpa henti. Pak Rusdan datang dengan langkah yang tenang. Ia bukan tipe yang panik. Kepala polisi distrik itu membawa aura otoritas yang menenangkan. Suaranya datar namun tegas ketika ia mengambil kotak dari tangan Zita, memandangnya sebentar sebelum memerintahkan prosedur. Di dalam matanya ada pengamatan yang menilai lebih dari sekedar benda. Siapa yang menaruhnya, mengapa, apa konsekuensinya. Aldo, petugas muda yang selalu ditempatkannya pada tugas-tugas sensitif, menatap Zita dengan raut iba namun profesional, mata yang bertanya tanpa kata. Bahwa semua rekaman CCTV dari jam 2 pagi sampai sekarang, perintah Pak Rusdan lembut
ke Aldo. Kita laporkan dan catat rantai bukti. Semua dilakukan sesuai prosedur. Tidak ada yang sembarangan di sini. Nada itu menegaskan aturan. Kita berjalan di jalan hukum, tetapi tidak meminimalkan bahaya. Penilaian awal dari unit forensik ringan. Mereka mengecek kontur luar, magnet yang menempel, lampu berkedip. Suara tik yang Zita dengar dianalisis sebagai getaran mekanis, bukan untuk dijelaskan rinciannya, hanya sebagai petunjuk bahwa benda itu bukan sekadar pelacak kecil. Perangkat berbahaya, kata salah satu teknisi. Pilih-pilih kata agar tidak menjelaskan mekanisme. Ruangan berubah menjadi peta tugas, jalur evakuasi, pengamanan radius, konsultasi dengan unit penjinak. Semua gerakan dipantau dengan disiplin. Zita berdiri di luar garis kuning yang ditarik cepat, menatap kotak kecil di meja. Ada rasa malu yang aneh bercampur takut. Malu karena merasa membawa masalah ke rumahnya sendiri. Takut karena kotak itu jelas membuktikan bahwa ada yang ingin menjatuhkannya. Ia mengingat lagi tangan Fahrul yang menyentuh kap mobil di pagi hari. Caranya yang cekatan, cara ia berbohong dengan senyum polos. Keraguan mengembang menjadi pertanyaan pahit. Siapa yang punya cukup kebencian terhadapku atau cukup motif untuk menaruhnya di bawah mobilku? Aldo mendekat, menunduk, mencoba memberi kehangatan manusiawi di antara protokol dingin. Kita akan melakukan segala yang perlu, Bu Zita. Kami tidak akan memaksa Anda melakukan apapun yang membahayakan, katanya, suaranya rendah. Kapan kita tahu kalau ini benar-benar aman? Zita bertanya, suaranya retak tipis. Kami akan menanganinya sesuai prosedur. Pertama, kita ringkas semua bukti. Lalu, evaluasi resiko. Saya akan menemani Anda di stasiun terdekat. Kalau Anda ingin, ibu Anda bisa menemani, jawab Aldo. Ibu Fitri benar-benar datang, mata berkaca-kaca namun tegap. Ia meraih tangan Zita sesaat, menaruh telapak di kening anaknya. Doa singkat yang bukan bagian dari cerita besar, tetapi bagian dari kelembutan manusia. Sebuah restu ibu yang membuat Zita merasa berani. Dalam sekejap, Zita bukan lagi hanya perempuan yang menemukan perangkat. Ia adalah anak yang dilindungi oleh ibunya, saksi yang dikelilingi oleh prosedur hukum yang menjanjikan keadilan. Sementara itu, di kantor lain yang jauh lebih sunyi, Fahrul duduk menunggu. Pagi itu ia menerima telepon dari Aldo, perkembangan laporan tentang benda yang ditemukan. Wajahnya menegang, bukan karena takut akan keselamatan Zita. Kalaupun ia peduli, itu terselubung, melainkan karena potensi konsekuensi. Dalam pikirannya, sebuah rencana yang selama ini diatur pelan-pelan berada di ambang kegagalan. Ia mencoba menampilkan ketenangan ketika berbicara di telepon. Suaranya sedikit lebih datar dari biasanya. Katakan padanya kalau aku masih di jalan, harus menutup ini dengan klien, gumamnya pada dirinya sendiri, mengulang-ulang kata-kata yang ia gunakan untuk menutup jejak. Ada hal yang tidak tampak pada permukaan. Beberapa pesan digital yang dia kirim semalam, percakapan yang tampak sepele bagi kebanyakan orang, sekarang terasa seperti fragmen dokumen yang bisa mengangkat tirai. Kata-kata tentang pengalihan hak dan tanda terima yang ia kirim pada seorang perempuan bernama Mila yang menawari bantuan administratif. Rekaman kecil yang, jika digabungkan, bisa mengubah narasi dari sebuah kecelakaan menjadi sebuah usaha terencana. Di ruang forensik, ahli digital mulai merangkai timeline. Ponsel Zita menunjukkan pola lokasi yang wajar, titik-titik GPS yang normal selama ia bekerja. Namun ada celah kecil, sinyal yang menghilang beberapa jam pada malam tertentu, pesan yang dihapus tapi terbackup, tanda bahwa seseorang mencoba mengaburkan jejak. Pak Rusdan mengamati layar peta, menghembus nafas berat, menuliskan nama yang muncul dalam daftar. Kita harus memeriksa siapa yang memiliki akses pada kunci-kunci itu, katanya pelan. Siapa yang paling diuntungkan bila sesuatu terjadi pada Ibu Zita? Pertanyaan itu terdengar seperti kunci yang membuka kotak lain. Siapa yang paling diuntungkan? Jawabannya tak pernah sederhana. Ada uang, warisan, surat wasiat yang belum ditandatangani, dokumen yang dapat mengalihkan hak. Ada rasa bersalah yang tersembunyi di balik tawa. Ada kesempatan. Ada Mila, mantan pegawai notaris yang pernah bekerja pada keluarga itu, yang tiba-tiba muncul dalam catatan telepon Fahrul. Ada koran elektronik yang menunjukkan bahwa ayah Zita meninggal beberapa bulan lalu, meninggalkan aset yang cukup besar, dan kerumitan pewarisan yang biasanya memancing konflik. Di saat yang sama, Zita merasakan transformasi kecil dalam dirinya, dari gemetar menjadi waspada, dari bingung menjadi tersusun. Ketika satu lapis takut terangkat, lapis baru, kemarahan, muncul, halus namun berbahaya. Pengkhianatan terasa seperti suatu luka yang menyayat, bukan hanya tubuh, tetapi identitas. Ia bertanya-tanya berulang kali, bagaimana seseorang yang tidur di ranjang yang sama bisa merencanakan kehancurannya? Bagaimana cinta yang ditunjukkan sehari-hari bisa menjadi topeng untuk kebohongan yang mematikan? Bukan hanya soal selamat atau tidak,
kata Zita suatu malam ketika bicara dengan Aldo secara halus. Kalau ini disengaja, aku tidak akan diam. Aldo menatapnya, memandang bukan hanya sebagai tugas, tapi juga manusia. Kami akan butuh kesaksian Anda dan kesabaran. Hukum butuh bukti. Emosi butuh keadilan yang diatur, bukan balas dendam liar. Kita akan gunakan jalan yang benar. Itu kata yang menenangkan sekaligus menantang. Zita menelan. Ia bukanlah polisi. Ia tidak paham prosedur forensik dan rantai bukti. Yang ia tahu hanyalah rasa dingin ketika menyentuh kotak hitam, rasa pengkhianatan yang tajam, dan tekad yang tumbuh seperti bara, tidak hanya untuk hidup, tetapi untuk membongkar kebenaran. Hari demi hari, proses berlangsung lambat seperti mengikir besi. Pemeriksaan protokoler, pengambilan sidik, pemindaian sinyal, pengumpulan bukti digital dari penyedia layanan. Setiap langkah memerlukan waktu, sebuah ujian sabar yang menyalahkan rasa ingin buru-buru. Media belum tahu. Petugas menjaga segala hal tetap tertutup agar tidak mengganggu penyelidikan. Parusdan merencanakan sebuah langkah hati-hati, bukan hanya memusnahkan ancaman fisik, tetapi juga menjerat pihak-pihak yang terlibat secara hukum. Kita harus membuat pelaku merasa aman sampai saatnya kita bongkar. Yang penting, kita kumpulkan bukti. Ia berbicara dengan ketegasan yang dingin. Aldo dan timnya mulai menyusun rencana penyamaran, rekaman terkontrol, pengawasan tanpa disadari di rumah, pengumpulan bukti percakapan antara tersangka dengan pihak lain. Semua prosedur itu diniatkan agar nantinya di pengadilan, bukti tidak bisa dibantah. Zita yang awalnya hanya korban, perlahan menerima peran aktif. Ia diminta menulis kronologi kejadian, mengingat detail sekecil apapun, jam, suara, gerakan Fahruz semalam, yang dulu tampak sepele tapi kini vital. Setiap catatan membuatnya melihat kembali potongan hidup, memutar ulang adegan demi adegan yang sebelumnya ia alami begitu saja. Ada rekaman CCTV yang akan diperiksa, ada barang-barang yang akan dicocokkan, ada jejak digital yang akan diurai. Zita memberi terang pada kegelapan dengan ingatannya sendiri. Di sela-sela itu, ada satu momen kecil yang menancap di ingatannya. Surat wasiat yang belum dibuka, ditemukan di brankas rumah almarhum ayahnya yang semestinya menunjukkan nama penerima, tapi tiba-tiba hilang. Nilai warisan yang belum jelas menjadi benang merah antara motif dan tindakan. Siapa yang paling diuntungkan jika Zita pergi? Ada nama-nama dengan kepentingan, termasuk Fahrul yang tanda tangannya ada di beberapa dokumen bisnis kecil yang membuatnya terlihat memiliki hak administratif atas beberapa aset. Detail-detail itu masih kabur, namun cukup untuk menumbuhkan kecurigaan. Malam di stasiun polisi dipenuhi perencanaan. Peta perjalanan Zita di layar diperiksa ulang, tim berkumpul untuk mensimulasikan skenario terburuk. Mereka tidak membocorkan metode penjinakan, kata-kata teknis di ruang itu disensor oleh standar keamanan. Namun suasana tegang dapat dirasakan. Mereka akan melakukan sesuatu yang berisiko, namun perlu. Mereka akan meniru perjalanan Zita untuk memeriksa apakah pelaku memantau pergerakan, sebuah jebakan yang disusun untuk menariknya ke permukaan. Di satu sisi lain kota, di sebuah apartemen sederhana, Mila menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Percakapan malam itu dengan Fahrul terulang di kepalanya, janji bahwa keringan materi akan menyelesaikan semua. Mila bukan vengeful, ia adalah perempuan yang hidupnya tergerus keadaan, mantan pegawai notaris yang pernah menyaksikan kerumitan dokumen dan kesempatan yang terbuka untuk yang memberanikan diri memanfaatkan celah. Kini, ketika polisi pun mulai mengikat ujung-ujung yang lepas, rasa takut Mila melebihi rasa serakahnya. Ia menghapus beberapa pesan, namun di awan, salinan tetap ada, jejak yang menunggu untuk diumumkan. Zita tahu sedikit tentang Mila. Nama itu muncul dari sudut-sudut pembicaraan yang disisipkan di kantor ayahnya. Nama yang dikaitkan dengan bantuan administratif dan kecepatan penyelesaian dokumen dengan sedikit celah. Ia tak bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang dekat dengan mereka bisa terjebak dalam arus gelap seperti ini. Tapi semakin ia melihat, semakin jelas bahwa rencana ini bukan ancaman acak. Ini terstruktur, teliti, dan mengusung motif yang dingin, uang dan kesempatan. Semua persiapan menuju satu momen, sebuah operasi yang harus memisahkan bahaya fisik dari kemungkinan pembalasan hukum. Pak Rusdan menyusun timnya. Aldo memeriksa peralatan komunikasi. Tim forensik menutup setiap pintu yang bisa membiarkan bukti hilang. Zita dipersiapkan untuk melihat jejak-jejak yang mungkin mengungkap kebenaran, rekaman, pesan, bukti transaksi. Pada malam sebelum operasi, Zita duduk di kursi ruang tamu, ponsel di pangkuan. Ibu Fitri menonton TV, sesekali menyentuh lengan anaknya, mengirimkan doa-doa kecil yang bukan agama tertentu, hanya permohonan sederhana agar semuanya berlalu. Ada keheningan yang manis, seolah waktu menahan napas bersamanya. Tepat sebelum tidur, ponsel Zita berbunyi, pesan singkat masuk, nada yang sudah ia hafal. Nama pengirim, Fahrul. Ia menatap layar, jantungnya berdetak cepat. Pesan singkat itu hanya satu kalimat, sayang, sudah sampai mana? Teks itu biasa, hangat, penuh perhatian, seolah tidak ada yang terjadi. Zita menatap layar lama.
Di sebelahnya terbaring segunung kertas, salinan laporan awal, catatan ingatan, foto kotak kecil hitam yang diambil dari sudut-sudut tol. Di dalam kepalanya, suara tik, tik, masih bergaung. Ia tahu pesan itu bisa artinya apa saja. Kekhawatiran seorang suami yang tulus atau isyarat seorang dalang yang mengintai keberhasilan rencananya. Ruang antara dua kemungkinan itu menerkam logika dan menuntun perasaan ke jurang yang pekat. Ia membalas singkat, "Di rumah, kita bicarakan nanti." Lalu ia mematikan layar, menarik selimut, tetapi mata tidak mudah terpejam. Malam itu, ia merasakan sesuatu yang baru. Bukan lagi ketakutan yang membuatnya ingin sembunyi, melainkan fokus yang menjulang seperti baja. Ia tidak ingin hanya selamat, ia ingin tahu, ia ingin keadilan. Ia ingin peta yang jelas yang menempatkannya kembali ke pusat hidupnya, bukan sebagai korban yang mudah dilupakan. Di ruang komando polisi, layar gambar peta berpendar. Angka-angka kecil dan titik-titik berubah saat tim menyiapkan rencana untuk meniru jalur Zita. Semua langkah diatur agar tidak membahayakan nyawa. Ini bukan aksi balas dendam. Ini adalah jebakan yang dirancang untuk membuat pelaku percaya rencana mereka berhasil. Sementara polisi mengumpulkan bukti tanpa memaparkan risiko yang tak perlu. Semua diputuskan sesuai prosedur hukum. Aldo melihat wajah Pak Rusdan. "Kita siap?" tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada perwira. "Kita siap," jawab Pak Rusdan singkat, tatapannya tajam. "Kita melakukan ini untuk korban. Kita tidak akan melangkah di luar hukum. Kita akan menyusun bukti yang tak terbantahkan." Di sisi lain kota, Fahrul memiringkan kepala pada pesan terakhirnya sendiri. Ia tertawa kecil, sebuah bunyi yang tidak mengandung humor. Orang yang merasa permainannya mulus seringkali lupa seberapa dekat mereka pada ujung. Ia mengatur beberapa hal terakhir, menelepon seseorang yang ia percayai untuk memastikan bahwa semua terlihat normal. Namun malam itu, ia merasakan getaran kecil, kemungkinan yang tak diantisipasi. Ada keraguan pertama yang tumbuh perlahan, seperti retakan halus pada kaca. Sementara itu, Zita mengunci rumah, mematikan lampu, dan menunggu malam berlalu. Ia tahu esok membawa bahaya, dan juga kesempatan. Ia tahu jalan keadilan panjang dan berliku. Ia juga tahu bahwa malam-malam yang akan datang, bukan hanya soal menuntaskan ancaman fisik. Ini soal mengupas lapisan pengkhianatan, yang terlalu lama tersembunyi di balik kata-kata manis. Pagi hari tiba, sirene tidak meraung, namun dalam koronya, ada kegentingan yang mendidih. Sejumlah kendaraan polisi menunggu, petugas bersiap, dan di antara mereka, Zita berdiri, bahu tegap, mata menyala. Di saku ia menyimpan selembar foto kecil. Ayahnya tersenyum, menatap ke kamera saat hari yang tenang. Di dalamnya ada alasan mengapa ia tidak mau lenyap. Di tubuhnya, ada bekas ketakutan yang perlahan berubah menjadi tekad. Ia menyerahkan dirinya kepada proses, namun dengan satu peringatan yang tak diucapkan. Jika ada yang mengira mereka bermain-main, mereka keliru. Tim bergerak. Mobil Zita disiapkan untuk dipindahkan ke kendaraan khusus. Prosedur evakuasi dilakukan di sekeliling. Warga diperingatkan, lalu jalanan sedikit teralihkan. Semua tampak terkendali, profesional, dan sangat tegas. Zita menyaksikan saat kendaraan pembawa kotak itu berjalan menjauh. Penggalan kenyataan yang akan diuji. Apakah seseorang mengintai dan menunggu tanda untuk bertindak, ataukah ini hanya jebakan tanpa penonton? Ketika rombongan polisi memasuki jalan raya, sebuah getar di saku ponsel Zita memecah fokusnya. Sebuah pesan masuk, pengirim yang tak dikenalnya. Ia menatap layar dan melihat hanya satu kalimat pendek, yang membuat darahnya kembali membeku. "Kamu membuat langkah yang berani, kita lihat saja sampai mana." Tangan Zita yang semula mantap bergetar. Di luar, mobil itu terus melaju, suara sirena pelan, kamera pengawas diikuti oleh tim forensik. Di kepalanya, tik, tik, mengulang lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan lagi suara asing di bawah mobil, melainkan dentuman waktu yang menandakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dijalankan. Bahwa permainan kini memasuki babak yang lebih gelap. Langkah demi langkah, rencana yang disusun oleh orang-orang berbadan hukum, dan seorang perempuan yang menuntut keadilan, menuju momen yang akan menguji semuanya. Namun sebelum kebenaran menampakkan wajahnya, sebelum bukti-bukti dikatakan cukup di meja pengadilan, ada satu hal yang pasti, hidup Zita tidak akan kembali seperti semula. Ketika mobil itu menjauh dan pesan itu terpantul di layar, mereka semua sedang menunggu satu ledakan. Bukan hanya ledakan fisik, tetapi ledakan kebenaran yang akan mengubah segalanya. Mobil yang membawa kotak itu menghilang di lengkungan jalan raya, meninggalkan Zita dan regu kecil polisi yang berdiri seperti patung. Hembusan angin mengusir debu, dan suara sirene yang pelan menjadi denyut yang menenangkan, sekaligus mengingatkan.
Sesuatu akan terjadi, tapi ini bukan kematian yang tak terjelaskan. Ini sebuah tindakan yang direncanakan dengan satu tujuan, membongkar siapa yang ingin mengakhiri hidupnya. Ledakan yang kemudian terjadi tak perlu digambarkan. Cukup untuk mengatakan bahwa tim penjinak dan unit pengamanan melakukan pekerjaan mereka, bahwa perlindungan prosedural memisahkan ancaman fisik dari proses hukum. Ketika asap menipis dan kontainer ditinggalkan di tempat kosong jauh dari pemukiman, ada rasa lega yang datang seperti gelombang. Ancaman itu kini sudah terbukti nyata, namun juga termurnikan menjadi bukti. Potongan-potongan perangkat ketika diperiksa secara forensik menjadi potongan-potongan cerita yang bisa dibaca oleh mereka yang tahu caranya, bukan sebagai manual tetapi sebagai saksi bisu. Di meja komando, Pak Rusdan menatap layar yang menampilkan timeline kejadian. Wajahnya tak banyak berubah, tegas, terukur. Tetapi matanya menaruh perhatian pada detail yang lain. Pesan terakhir yang dikirim Fahrul pada Zita, pola komunikasi antara Fahrul dan Mila, serta laporan sementara dari laboratorium forensik. Kita tidak boleh buru-buru, ucapnya pelan ke Aldo. Tapi kita juga tidak bisa biarkan momentum ini hilang. Bukti harus dikumpulkan, dicatat, dan diamankan. Aldo yang selama ini selalu berdiri dekat Zita, menyadari perubahan besar dalam diri wanita itu. Dulu ketakutan yang tampak pada mata Zita, kini berubah menjadi waspada yang dingin. Seorang saksi yang tak hanya ingin selamat, melainkan juga ingin keadilan. Ketika Aldo menatap layar yang memuat daftar panggilan dan pesan, ia mengangkat alis. Ada transaksi yang mencuat, Pak. Tanggal-tanggalnya cocok dengan waktu penghilangan dokumen dari brankas rumah almarhum. Walau barang fisik mungkin sudah hancur oleh ledakan, data digital dan catatan transaksi menyisakan jejak. Rekaman CCTV dari rumah notaris yang disebut oleh beberapa pihak menunjukkan gerak-gerik yang tak lazim pada hari-hari tertentu. Seseorang memasuki ruang yang biasa tak dimasuki publik, lantas meninggalkan bundel dokumen. Rekaman kamera parkir menunjukkan sebuah mobil yang sering berputar di dekat rumah Zita pada malam-malam tertentu. Semua itu dikumpulkan, dicocokkan, diberi konteks oleh tim forensik digital, bukan untuk menjelaskan bagaimana alat itu bekerja, tetapi untuk menunjukkan benang merah yang menghubungkan motif, kesempatan, dan pelakunya. Sementara itu, di sebuah ruangan kecil yang disiapkan untuk keperluan wawancara, Mila duduk dengan tangan bergetar. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, matanya melirik ke jendela yang menampakkan halaman kantor polisi. Ia tidak tertangkap. Ia datang sendiri setelah sebuah surat panggilan yang menjanjikan perlindungan hukum jika ia mau bicara jujur. Ketakutan yang dirasakannya bukan hanya pada hukuman, lebih merupakan rasa malu dan penyesalan, seperti menunggu hukuman yang tak hanya disandang oleh aparat, tetapi juga oleh orang-orang biasa yang pernah ia hianati. Mila bukan monster, narasi itu tidak pernah sederhana. Ia adalah perempuan yang pernah bekerja di kantor notaris keluarga Zita, yang tahu bagaimana dokumen bergerak, yang tahu celah administratif yang bisa dimanfaatkan. Kepada penyidik, ia menceritakan tekanan ekonomi, janji yang dibuat oleh Fahrul, janji yang manis di bibir, kasar di kenyataan. Ia bilang aku akan dibayar cukup buat hidup tenang, ucap Mila pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Ia bilang aku tak akan rugi. Aku percaya, aku bodoh. Bukti yang mengaitkan Mila tidak langsung mengunci kasus. Yang diperlukan sekarang adalah hubungan antara Mila, Fahrun, dan alat yang ditemukan. Di antara file-file digital yang disita, tim menemukan percakapan yang memperlihatkan arahan administratif, pengalihan hak, tanda terima yang perlu diganti, nama-nama saksi palsu. Ada kiriman foto yang menunjukkan brankas, foto yang kemudian dikonfirmasi berasal dari file backup notaris. Di tangan penyidik, foto-foto itu menjadi cermin dari kebohongan yang dirancang. Fahrul, di sisi lain, mulai merasakan dinding yang menutup di sekitarnya. Ia tidak panik sepanjang hari-hari pertama penyelidikan. Sebaliknya, ia memainkan peran suami yang kuat, mengirim pesan singkat yang penuh perhatian kepada Zita, menanyakan kabarnya, mengklaim ketulusan. Tapi di balik layar, ia menghubungi koleganya, mencoba menghapus atau memodifikasi bukti, berusaha menggiring narasi bahwa apa yang ditemukan hanyalah perbuatan iseng orang luar. Semakin ia berusaha, semakin banyak jejak digital yang meninggalkan kejadian. Manusia yang biasa menyusun rencana, kini dibuat gamang oleh mekanisme hukum yang bekerja lambat namun pasti. Operasi psikologis yang dirancang oleh Pak Rusdan dan timnya bukan soal balas dendam. Ini soal membuat pelaku merasa aman sampai saatnya mereka mengungkap. Dengan izin pengadilan, tim legal mengajukan permintaan akses terbatas ke beberapa perangkat milik tersangka. Semua dilakukan dengan pengaturan hukum yang jelas. Mereka juga mulai menyusun taktik untuk memecah solidaritas antara pelaku dan komplotannya. Paket-paket simbolik dikirim ke alamat-alamat tertentu, benda-benda kecil yang membangkitkan rasa bersalah, catatan anonim yang mengingatkan akan konsekuensi. Di rumah Fahrul,
Perangkat-perangkat yang tak terlihat oleh mata publik mulai memicu kegelisahan. Speaker yang terkadang memutar ulang suara tertawa yang direkam. Lampu yang berkedip tanpa pola. Rekaman panggilan yang muncul di layar saat ia sendirian. Teknik-teknik ini bukan hack teknis, lebih tepat disebut psikologi strategis yang menekan dan menggugah rasa takut, dan mereka dilakukan dengan dokumentasi resmi agar tak menimbulkan keraguan later di pengadilan. Kegelisahan Fahrul berubah menjadi panik halus. Ia mulai curiga kepada siapapun yang dulunya ia anggap sekutu. Pada satu titik, ia mengunjungi Mila, maksudnya untuk memberi peringatan, bukan bantuan. Di kedai kopi yang penuh asap, mereka berdua menatap satu sama lain, seperti dua orang yang hampir lupa bagaimana berbohong. "Kau tahu aku akan menutupinya," kata Fahrun, suaranya datar. "Kau tahu aturannya." Mila, yang dulu menerima perintah seperti mesin, kini gamang. Ada sesuatu yang patah dalam suaranya ketika ia memutuskan untuk tak lagi menutup. "Aku takut, Fah. Aku tak mau berakhir seperti mereka bilang. Aku punya anak, aku tak bisa." Mata Mila berkaca-kaca, kata-katanya pecah. Hari itu, untuk pertama kali, kecanggungan menjadi alat yang memberontak. Percakapan yang terdengar sepele direkam, notaris yang pernah bekerja sama terpojok oleh bukti bahwa dokumen palsu pernah dikeluarkan. Semua ini dikumpulkan menjadi berkas yang rapi. Penyidik menuliskan kronologi, kapan berangkas dibuka, siapa yang menandatangani berkas administratif, pesan-pesan yang menjanjikan pembayaran, serta nama-nama yang terlibat. Mila di satu sisi, beberapa rekening yang menerima transfer di sisi lain. Bukti finansial membentuk rangkaian yang tak mudah dibantah. Pak Rusdan menatap susunan berkas itu dan berkata, "Langkah selanjutnya harus ditetapkan. Kita tak hanya punya bukti teknis, kita punya bukti perilaku, rekaman pertemuan, transfer, dan pengakuan. Kita panggil notaris untuk dimintai keterangan dan kita harus siap dengan tahap penahanan." Ketegangan naik. Di rumah Zita, orang-orang mulai memperhatikan. Teman, kerabat, bahkan tetangga yang dulunya acuh kini datang untuk memberi dukungan. Ibu Fitri adalah kehadiran yang stabil. Ia berdiri di samping putrinya dengan kerendahan hati yang menenangkan. "Kamu kuat, Nak," katanya tak lelah. "Kamu tak harus lakukan semua sendiri. Hukum ada untuk itu." Akhirnya, hari konfrontasi publik dirancang seperti sebuah panggung hukum yang telah lama disiapkan. Kantor notaris yang sunyi sekarang menjadi arena. Keluarga-keluarga yang berkaitan hadir, petugas berjas memasang pengamanan, dan Zita berjalan memasuki ruangan dengan langkah yang jauh lebih mantap daripada dulu. Di tangannya ada berkas-berkas reunifikasi bukti, cetak digital, salinan dokumen, foto-foto, yang menunjukkan pola tipu daya yang terekam. Di kursi para saksi, Mila duduk matanya menatap tanah, sementara Fahrul menampakkan wajah yang berubah-ubah antara tegas dan pucat. Notaris, seorang pria yang dahulu merupakan bagian administrasi keluarga, kini duduk di kursi yang menggambarkan netralitas hukum. Ia mengecek berkas-berkas, sesekali menuliskan sesuatu, lalu menatap ke arah Zita. Mata mereka bertemu, dan ada rasa yang tak perlu diucapkan. Ini bukan lagi persoalan internal keluarga. Ini adalah kasus hukum yang mengikat. Ketika sidang pembacaan temuan dimulai, ruang itu menjadi saksi dari bukti. Rekaman CCTV yang tadi disebut, tanda terima yang diduga diganti, bukti transfer, serta pengakuan Mila yang diperoleh dengan perlindungan saksi. Semuanya dipaparkan satu persatu, bukan untuk menyiksa pelaku, melainkan untuk menempatkan fakta di meja terbuka. Di saat itu, Zita berdiri di samping tim penyidik, bukan sebagai korban yang tersisih, tetapi sebagai saksi yang mengutarakan kebenaran. Aldo memberikan penjelasan teknis yang relevan, bukan terkait bahan atau cara kerja perangkat, tetapi mengenai bagaimana perangkat itu ditempatkan dan korelasinya dengan pergerakan yang terekam. Ia memaparkan timeline sederhana, penempatan di malam tertentu, pergerakan kendaraan yang memperlihatkan keberadaan yang rutin di lokasi, dan pesan-pesan yang mengikat. Penjelasan itu efektif. Ia menyusun fakta tanpa mengungkapkan hal-hal yang berbahaya. Fahrul, ketika diminta memberi keterangan, berusaha menahan diri. Ia mengulang narasi bahwa semua ini adalah salah paham, bahwa ia tak punya motif untuk menginginkan kematian istrinya. Namun bukti tampaknya berbicara lebih keras. Rekaman pesan yang ia kirim kepada Mila, bukti transaksi yang masuk ke rekening yang ia kendalikan, serta saksi yang menyebutkan perilaku yang tak biasa. Semuanya mengerucut pada satu gambaran. Ada rencana untuk memperoleh keuntungan finansial dari kepergian Zita. Momen yang menentukan datang ketika Mila, dengan suara yang bergetar namun tegas, menceritakan perannya. Ia tak melukiskan diri sebagai pahlawan. Sebaliknya, ia mengakui ketakutan yang membuatnya terlibat, bahwa ia dibujuk oleh janji yang tampak masuk akal ketika hidupnya sendiri sedang runtuh. "Aku menandatangani beberapa berkas atas nama notaris, karena mereka meminta itu dariku. Mereka bilang semuanya legal," ungkap Mila. Ia menunduk lalu menatap Zita.
Aku minta maaf. Suasana berubah menjadi sunyi yang menusuk. Zita merasakan rentetan emosi, kebencian, pelepasan, kelegaan. Paling dalam ada rasa pahit yang lama, pengkhianatan suami yang kini dibuka di hadapan publik. Namun ada juga kepuasan yang tak kasar. Ia tahu bahwa proses hukum sedang berjalan, bahwa kebenaran kini punya jalur untuk diadili. Penangkapan Fahrul terjadi tak lama setelah bukti cukup terkumpul untuk menahan secara resmi. Pihak kepolisian bergerak pada waktu yang telah ditetapkan, menahan Fahrul di kantor notaris setelah beberapa upaya lari yang sia-sia. Ketika petugas menaruh pasung hukum di tangannya, ada ekspresi di wajah Fahrul yang tak bisa ia sembunyikan, runtuh. Bukan seperti pria yang dulu tampak tak terguncang, tetapi seseorang yang menyadari bahwa dunia yang ia bangun dari kebohongan kini runtuh. Proses hukum berikutnya adalah tahapan yang panjang. Penyidikan lanjutan, penyerahan berkas ke kejaksaan, hingga persidangan. Dalam sidang-sidang itu, publik mengikuti dengan campur aduk antara geliat publikasi dan perbincangan biasa. Media tentu menyoroti kasus ini, namun sebagian besar fakta sensitif tetap tertutup sampai pengadilan menjatuhkan putusan. Pengacara pembela berusaha menyoroti celah-celah prosedur, mempertanyakan keaslian beberapa bukti digital, dan memainkan narasi bahwa kliennya adalah korban dari kesalahan persepsi. Jaksa menentang dengan argumen kuat, ada motif, kesempatan, dan bukti yang tersusun rapi. Rekaman, saksi, bukti transaksi, serta pengakuan. Zita menutup jarinya di sela-sela ketika harus menghadapi lantai pengadilan. Setiap kali ia memberi kesaksian, suaranya stabil, meski ada retakan halus yang menunjukkan luka yang belum sembuh. Ia tidak menginginkan pembalasan. Ia ingin kejelasan. Aku ingin agar nama ayahku tak lagi dipakai untuk menutup dosa, katanya sekali ketika menjawab pertanyaan jaksa. Kalimat itu sederhana namun menohok. Di hari-hari persidangan, banyak mata tertuju padanya, bukan sebagai tontonan, melainkan sebagai pusat narasi kebenaran. Sidang berjalan lama, dengan serangkaian saksi ahli forensik digital yang memaparkan timeline dan bukti transaksi, saksi mata yang memperkuat keberadaan struktur rencana, dan bukti-bukti yang menautkan Fahrul pada upaya pengalikan hak. Pembuktian kasus kriminal mengambil alur hukum biasa, dakwaan, pembelaan, pemeriksaan silang, dan akhirnya pembacaan putusan. Ketika hakim akhirnya menjatuhkan vonis, seumur hidup untuk tindakan yang terhitung sebagai pembunuhan berencana akibat niat memperoleh harta melalui tindakan yang membahayakan nyawa, ada campuran reaksi. Zita menunduk dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Ibu Fitri menggenggam tangannya dan berbisik, "Kamu sudah berjuang, Nak." Di luar ruang sidang, kamerawan merekam, namun Zita tak peduli. Vonis itu bukan hanya soal hukuman, itu adalah titik di mana sistem hukum menegaskan batas antara keserakahan dan kemanusiaan. Setelah persidangan, hidup Zita tidak kembali otomatis seperti semula. Ada tahap pemulihan yang panjang, konseling, pembicaraan dengan pengacara, mengurus hak waris yang akhirnya terbuka. Dalam proses itu, ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar mengembalikan aset. Ada kesempatan untuk menyalurkan pengalaman pahitnya menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain, dan ia mengambilnya. Bersama beberapa penasihat hukum dan teman lama ayahnya, Zita merancang sebuah yayasan kecil, lembaga yang membantu kaum perempuan yang menjadi korban pengkhianatan finansial dan kekerasan dalam bentuk lain. Ia menamainya untuk menghormati ayahnya, bukan sebagai klaim atas harta, melainkan sebagai simbol perbaikan. Yayasan itu memberikan bantuan hukum gratis, edukasi tentang tata kelola dokumen, serta program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang rentan. Aku tak ingin ada lagi yang harus melalui rasa bingung dan kesepian seperti aku, kata Zita dalam pidato pembukaan yang tenang namun berisi. Perubahan itu juga menyentuh orang-orang di sekitarnya. Aldo, yang selama proses itu selalu hadir sebagai penopang, mendapat promosi. Bukan karena kasus ini saja, tetapi karena kemampuannya yang mempertemukan empati dan profesionalitas. Pak Rusdan mendapat pengakuan atas kepemimpinannya yang arif, namun ia tetap sederhana. Baginya, keadilan bukan hanya soal menang atau kalah, itu soal pemulihan masyarakat. Mila menjalani proses hukum dengan keringat penyesalan. Ia bekerja sama sepenuh hati, mengikuti program pembinaan, dan di kemudian hari membuka praktik kecil sebagai asisten administrasi legal, sebuah usaha untuk memperbaiki cacat yang ia buat sendiri. Banyak yang berubah setelah itu. Nama keluarga itu, yang semula dilekatkan pada skandal, perlahan-lahan dipulihkan, bukan dengan menutupi, tetapi dengan kerja dan pelayanan yang nyata. Zita sering menerima surat dari perempuan lain yang menuliskan bagaimana kisahnya memberi keberanian. Surat-surat itu membuatnya menangis sekaligus tersenyum. Ia jawab satu persatu sesering mungkin, mencoba memberi kehangatan yang dulu ia cari
ketika pertama kali menepikan mobil di tepi jalan tol. Pada suatu sore, beberapa tahun setelah kejadian itu, Zita berdiri di teras kecil yang menghadap taman yayasan. Rumput hijau menenangkan matanya. Ada anak-anak yang bermain tak jauh. Suara tawa mengisi udara. Ia memegang secangkir kopi, bukan lagi dingin karena sibuk, tetapi hangat karena waktunya sendiri untuk menikmati. Teleponnya berdering, pesan masuk, tapi ia tak berburu. Ia memikirkan bagaimana hidup berubah, dari rasa takut yang menghantui menjadi tugas yang memberi arah. Di dalam hatinya, ia masih menyimpan kenangan akan tik-tik yang memecah pagi itu. Namun bunyi itu kini menjadi tanda awal dari perjalanan panjang yang mengajarkannya tentang kepercayaan yang patah, tentang kemampuan untuk menolak menjadi korban selamanya. Ia ingat ibu yang memegang dahinya di stasiun polisi, Aldo yang menatapnya penuh dukungan, Pak Rusdan yang menjalankan hukum dengan tegas, dan bahkan Mila yang dengan air mata dan penyesalan memberi kesaksian. Semua menjadi bagian dari jaringan kehidupan yang aneh namun nyata. Ada satu momen yang terus terngiang, ketika ia menaruh kembali benda-benda peninggalan ayahnya ke dalam brankas yang sekarang berada di bawah pengawasan notaris yang dipercaya. Ia menutup brankas itu perlahan, dan untuk sesaat merasakan berat tanggung jawab yang kini menjadi pilihannya. Ia memilih untuk mengelola warisan itu demi manfaat banyak orang, membangun sekolah keterampilan, menopang korban-korban yang rentan, serta menyediakan akses hukum bagi mereka yang tak mampu. Pada malam-malam tertentu, ia masih bangun ketika angin berbisik, dan waktu seperti kembali ke pagi di jalan tol. Namun perbedaannya sekarang adalah ia tidak lari. Ia berdiri teguh, mengingat bahwa ada prosedur, ada hukum, ada orang-orang yang mau bersamanya. Kekuatan itu bukanlah dendam, melainkan keberanian yang lelah namun tak tergoyahkan. Ketika seseorang bertanya, bagaimana ia bertahan? Jawabnya sederhana, dengan kebenaran dan dengan orang-orang yang memilih untuk menegakkan hukum, bukan menyalahgunakan kekuasaan. Ia menambahkan, ketika aku menemukan alat misterius di mobilku, aku tak pernah membayangkan betapa jauh pengkhianatan itu akan menjalar. Tapi aku juga tak menyangka akan mendapat dukungan yang membuatku berubah dari takut menjadi penggerak. Dan pada suatu pagi yang lain, ketika matahari baru saja menyapu atap rumah, Zita berdiri di depan pintu dan menatap ke jalan. Ia tahu resiko selalu ada, dunia ini penuh bayang-bayang. Namun ia juga tahu sesuatu yang lebih penting, bahwa satu tindakan kecil, seperti menepikan mobil dan membawa sebuah benda ke kantor polisi, dapat menjadi titik balik. Di tangannya, bukti-bukti itu telah berubah menjadi alat pembebasan, bukan untuk menghukum di luar hukum, tetapi untuk menuntut pertanggungjawaban sesuai aturan yang adil. Jika cerita ini menyentuhmu, jika kau merasa tergerak oleh perjalanan dari takut menjadi berdaya, bagikan kisah ini kepada orang yang kamu cintai. Subscribe agar lebih banyak cerita seperti ini bisa sampai ke mereka yang perlu diberi suara. Di balik setiap kasus, ada wajah-wajah yang butuh dukungan. Di balik setiap korban, ada kemungkinan bangkit kembali. Ketika aku menemukan alat misterius di mobilku, hidupku berubah. Namun yang lebih penting, aku mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidup orang lain pula.